Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtassa bitabdili min azminatin li asrarin wa hikamin idham. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ta'aqubil ashhuri wal a'wam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anami wa misbahudz dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang saya muliakan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada dan berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Jami Al-Ittihad, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita hampir berada di pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan istimewa, khususnya bagi Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu beliau mengisi bulan Sya'ban dengan banyak beribadah, di antaranya ibadah puasa. Sampai-sampai mengundang pertanyaan dari sahabat beliau yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, "Kenapa engkau wahai Rasul banyak melakukan di bulan Sya'ban ini puasa sunat?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu an." Itulah bulan yang orang banyak melupakannya. Maksudnya bulan Sya'ban ini dilupakan, tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka Nabi mengisinya dengan banyak berpuasa. Kemudian ini bulan Sya'ban posisi dan letaknya baina Rajabin wa Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sekarang kita berada di dalamnya. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itulah bulan diangkat atau dilaporkan amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada laporan-laporan dari para malaikat kepada Allah. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, dan ada laporan tahunan. Nah, laporan tahunan saudara-saudara, setiap bulan Sya'ban, maka para malaikat melapor. Amal manusia dilaporkan, diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingin ketika dilaporkan dan diangkat perbuatannya, Nabi ingin ketika beliau lagi beribadah. Itulah ibadah puasa. Disebutkan di dalam hadis, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya ingin diangkat dan dilaporkan amal saya, kata Nabi, ketika lagi saya berpuasa. Jadi menggambarkan Nabi ingin ketika dilihat buku catatan kebaikan beliau, itu isinya bagus. Ya, ibarat buku lapor, ya, itu enggak ada nilai merah, semuanya nilai yang bagus. Ya. Itulah keinginan Nabi. Maka dari itu beliau hampir 1 bulan penuh berpuasa sunat di bulan Sya'ban. Hadirin,
kalau bulan Sya'ban bulan istimewa, maka ada nih malam nisfu Sya'ban juga istimewa. Tahun ini malam nisfu Sya'ban terjadi pada hari Minggu besok. Ya, jadi ketika maghrib masuklah tanggalan baru. Karena memang pergeseran tanggalan pada bulan Hijriyah itu mulai maghrib. Berbeda dengan tanggalan nasional, ya. Itu berubahnya jam 00, saudara-saudara, ya. Zaman dulu disebut jam 12. Zaman sekarang jam 00. Tapi kalau tahun Hijriyah tidak demikian. Setiap maghrib terjadi pergeseran tanggal. Maka kalau hari Minggunya tanggal 14 Sya'ban, maka maghrib malam Seninnya itu saudara-saudara sudah tanggal 15, tapi malam ke-15 begitu. Nah, ini malam nisfu Sya'ban, malam istimewa. Sampai-sampai ada salah seorang tabi'in namanya Atha bin Yasar. Beliau disebut golongan tabi'in karena beliau ini tidak semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau para sahabat disebut sahabat bila mana mereka semasa dengan Nabi, mereka berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi karena beda masanya. Mereka hanya berjumpa dengan para sahabat. Bolehlah kita katakan para tabi'in adalah murid-murid dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Atha bin Yasar. Beliau lahir pada Khalifah Utsman bin Affan, begitu. Beliau adalah mantan budak dari istri Nabi yang bernama Maimunah, begitu. Nah, salah satu mantan budak beliau namanya Atha bin Yasar. Beliau menjadi orang alim, berceramah di masjid-masjid pada waktu itu. Nah, di antara perkataan beliau tentang nisfu Sya'ban, beliau berkata di sini, ya, bahwa malam nisfu Sya'ban ini merupakan adik dari malam Lailatul Qadar. Bahasa Arabnya beliau berkata, "Ma min lailatin ba'da Lailatul Qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban." Yang artinya tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar yang paling bagus, yang paling afdal kecuali malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau begitu malam nisfu Sya'ban begitu hebat, begitu mulia. Nilainya adik atau di bawah atau nomor 2 dari malam Lailatul Qadar. Jadi saudara-saudara, begitu hebatnya itu malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu beliau sering mengisi dengan ibadah. Ada perkataan Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan wa kana salafu man yusalli fiha, dan adalah di antara ulama-ulama zaman dulu, ulama salaf itu banyak yang sembahyang pada malam nisfu Sya'ban. Yang penting kan malam tersebut diisi dengan ibadah, itu yang paling pokok. Entah dengan sholatkah, dengan berzikirkah, ya. Tapi kalau kita ini udah dicontohkan oleh ulama-ulama dulu, biasanya kita baca Yasin 3 kali dalam rangka mengisi dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu pahalanya begitu besar, adik dari malam Lailatul Qadar. Kemudian saudara-saudara, doa pada malam tersebut doa yang mustajab. Artinya doa pada malam nisfu Sya'ban adalah doa yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan pada malam nisfu Sya'ban. Hal ini juga diterangkan dan ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan khamsul layalin yustajabu fihinna du'a. Ada 5 malam yang Allah terima doa. Yang pertama malam Jumat. Yang kedua malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat malam pertama bulan Rajab. Yang kelima malam nisfu Sya'ban. Jadi inilah saudara-saudara, para ulama-ulama semuanya sepakat bahwa
malam nisfu Sya'ban malam istimewa. Termasuk ulama yang namanya Ibnu Taimiyah nih. Ini kan Ibnu Taimiyah ini pendapatnya kadang-kadang beda dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau diikuti di Saudi Arabia, khususnya golongan Wahabi. Itu Ibnu Taimiyah sendiri ngakuin, mengatakan bahwa ulama-ulama dulu banyak yang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan sembahyang. Karena memang dalilnya cukup banyak tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban gitu. Maka saudara-saudara, kita nanti tidak ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan untuk mengisi malam nisfu Sya'ban dengan berkumpul. Ya. Boleh saja orang sendiri-sendiri di rumah, tidak ada larangan gitu. Tapi kadang-kadang kan orang awam bingung, gue ngapain nih malam nisfu Sya'ban begitu. Maka tuh ulama bikinin cara nih untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, baca Yasin ya, dengan niat nanti 3 kali itu. Jadi saudara-saudara, itu salah satu cara mengisi. Adapun mengisi dengan yang lain bermacam-macam, dengan bersedekah, dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, dengan sholat sunat, dengan sholat tahajud, dengan sholat tasbih dan sebagainya. Saudara, ada beberapa hadis ini yang ingin saya sampaikan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Ya. Di antaranya dari sahabat Nabi Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Beliau dapat dari Nabi SAW dan Nabi bersabda, ya tali'ullah ila jami'i khalqih lailatan nisfi min Sya'ban. Artinya Allah memandang kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah pandang. Saudara, memandangnya Allah di sini maksudnya memberikan rahmat, memberikan ampunan begitu. Maka di lanjutan hadis berbunyi fayaghfiru li jami'i khalqih, maka Allah ampunin seluruh makhluknya kecuali ini yang enggak diampunin, illa limusyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah begitu. Walaupun dia orang Islam, kalau punya perbuatan atau sifat yang sangat buruk menyekutukan Allah, itu harus bertobat dulu itu. Enggak diterima saudara-saudara dan enggak diampunin dosa-dosanya begitu. Au musyahin, dan kecuali juga ini yang enggak diampunin, yang Allah enggak pandang dengan pandangan kasih sayang, yaitu musyahin, orang yang masih marahan ya, masih cekcok begitu. Maka harus bai'an dahulu saudara-saudara, khususnya cekcok dalam urusan dunia begitu ya. Nah, ini hadis saudara-saudara riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Hibban. Ada salah seorang ulama namanya Syekh Ahmad Nasiruddin Al-Albani. Ini ulama yang dipakai omongannya oleh orang-orang Wahabi. Dia mengatakan hadis ini hasanun sahih. Jadi ini hadis saudara-saudara bisa dijadiin dalil bahwa malam nisfu Sya'ban malam mulia, Allah mengampunin makhluk-makhluknya kecuali orang yang dikecualikan. Tadi di dalam hadis yang pertama saya bacakan, itu yang dikecualikan baru 2, yaitu musyrik sama musyahin, orang yang menyekutukan Allah dan orang yang masih marahan. Ini di hadis yang kedua saudara-saudara, itu ada lagi tambahannya ya, yaitu orang-orang yang pendendam ya. Mereka pun termasuk yang tidak diampunin. Nah, ini hadisnya berbunyi an Abi Tha'labah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, ittala Allah ila khalqih, Allah memandang kepada makhluknya, fayaghfiru lil mu'minin, maka Allah ampunin orang-orang yang beriman, wa yumli lil kafirin, Allah biarkan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir tidak termasuk, wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim, dan Allah biarkan orang yang dendam, hatta yada'u, sehingga mereka meninggalkan dendamnya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Berkata Syekh Al-Albani, hadisuhu hasan. Artinya ini hadis saudara-saudara bisa dijadikan dalil. Jadi kesimpulannya bukan main, bahwa
malam nisfu Sya'ban ini malam istimewa. Nah, di sini lagi saya sampaikan hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya, ini menceritakan bahwa ketika Nabi di rumah Aisyah, Nabi sholat begitu lama. Khususnya ketika sujudnya lama, sehingga membuat Aisyah ya agak bingung, jangan-jangan Nabi sudah wafat. Karena sujudnya begitu lama, maka Aisyah menggerak-gerakkan jari kaki Nabi. Ya. Ini ada yang bilang digerak-gerakkan ya dengan terbungkus, saudara-saudara. Ya, tangan atau kaki ya dari Nabi terbungkus jadi nggak langsung bersentuhan. Begitu ada pendapat demikian supaya menunjukkan nggak batal. Ya, sedangkan Nabi kan lagi sholat, digerakkan oleh istrinya begitu. Ya. Nah setelah itu jari kaki Nabi bergerak karena digoyang oleh Aisyah itu dengan tangannya. Ya. Setelah sholat barulah saudara-saudara Nabi berkata kepada Aisyah. Ya. Nabi berkata di situ, "Ata'lamina ayya lailatin hadhil lailah?" Wahai Aisyah, tahukah kamu malam apa ini? Aisyah menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Begitu. Kemudian Nabi menjelaskan, qala innaha lailatun nisfi min Sya'ban. Inilah malam nisfu Sya'ban. Yatali'ullahu azza wa jalla fiha ala ibadih. Allah memandang kepada makhluk-makhluknya seraya berfirman, ala hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah orang yang minta ampun pada malam hari ini? Saya ampunkan. Ala hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah orang yang memohon? Saya akan beri. Ala hal min da'in fa'astajibalah. Adakah orang yang berdoa? Saya terima doanya. Bukan main saudara-saudara. Allah subhanahu wa ta'ala sampai demikian. Mengajak kita nih pada malam nisfu Sya'ban untuk memohon, untuk berdoa, untuk beristighfar, untuk beribadah. Sudah pasti ketika Allah menyuruh, pasti sudah disiapkan semuanya. Maka dari itu jangan sampai absen. Ketika nanti di malam Senin kita mengisi malam nisfu Sya'ban dengan yang baik-baik. Hadirin, sebetulnya bahasannya ini panjang. Hadis-hadisnya begitu banyak. Tapi kalau kita yang mau, istilahnya mau nurut, walaupun penjelasannya hadisnya 1, 2, pasti kita akan ngikut. Saya yakin hadirin semuanya akan mengikuti apa yang tadi saya sampaikan. Bahwa malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, pergunakan sebaik-baiknya. Hadirin, saudara-saudara, ya demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini besar manfaatnya buat saya dan buat para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.